Beberapa orang ketika diajak buat memproses traumanya, menyembuhkan traumanya, mengunjungi ulang memori traumatik yang menyakitkan supaya tidak lagi menyakitkan untuknya. Beberapa orang sebenarnya tuh nggak mau dengan alasan nanti aku memaafkan, nanti siapa aku kalau aku nggak lagi sakit dan terluka akibat kejadian tadi. Kalau aku tanpa memori itu, artinya aku siapa? Seakan-akan sembuh itu tidak menjadi dirinya sendiri. Bahwa ya udah kalau itu kejadian terjadi dan aku terluka, inilah diriku. Kira-kira gitu. Seakan-akan itulah bentuk penerimaan diri sendiri. Tapi di video ini saya pengen ngajak teman-teman untuk merenungkan. Video ini ada untuk teman-teman mikir. Jadi buat teman-teman yang nggak dalam kapasitas atau dalam waktu untuk mikir dalam, skip videonya, ditonton di lain waktu nggak apa-apa. Dan kita bertemu setelah bumper. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Saya seorang psikiater dari Wellspring Indonesia dan juga trauma terapis. Hari ini saya pengen ngajak teman-teman mikir. Saya punya ilustrasi, mungkin teman-teman ada yang tahu. Ada thought experiment atau eksperimen berpikir yang namanya Ship of Theseus. Kalau bingung Ship of Theseus, ganti aja nama kapalnya. Apa? Kapal Going Merry misalnya. Ada sebuah kapal namanya kapal Going Merry. Kita berada di kapal ini. Di dalam perjalanannya, kapal ini tuh decay atau jadi lapuk gitulah ya, atau jadi rusak. Sehingga satu demi satu bagian yang ada di kapal ini tuh diganti. Karena kan rusak. Misalnya setirnya rusak diganti, terus kayu-kayunya rusak diganti, tiangnya rusak diganti, benderanya rusak diganti, semuanya. Satu demi satu, bagian dari kapal ini tuh rusak dan diganti sampai seluruh bagiannya sudah diganti. Pertanyaannya, jika seluruh bagian dari kapal sudah diganti sehingga tidak ada bagian yang original lagi, pertanyaannya, apakah kapal tersebut adalah masih kapal Going Merry atau bukan? Pertanyaan kedua, seandainya ada orang iseng ngumpulin bangkai-bangkai bekas-bekas kapal Going Merry yang dibongkar itu, dikumpulin dan disusun ulang menjadi kapal yang bentuknya persis sama. Pertanyaannya, apakah kapal yang dibentuk ulang ini adalah kapal Going Merry? Mana kapal Going Merry yang asli? Ayo loh. Dan gak ada jawaban di sini. Ini cuma eksperimen berpikir saja. Eksperimen berpikir selanjutnya, seandainya kapal Going Merry yang kita naiki tadi, yang udah keganti semua tadi, itu teman-teman anggap asli, maka kenapa itu dianggap asli? Apanya yang asli? Bentuknya kah? Kenapa kita anggap itu sama? Apakah karena bentuknya sama? Apakah karena namanya sama? Apakah karena physical propertinya, atau cuma makna yang kita sematkan di sana, alias nama yang kita sematkan di sana? Apanya yang membuat kapal itu sama? Sebaliknya, kalau teman-teman menganggap kapal Going Merry bukan lagi kapal Going Merry karena udah keganti semua, di poin mana tepatnya kapal tersebut udah bukan lagi kapal Going Merry? Saat pergantian di sebelah mana? Seberapa banyak kapal tersebut harus berganti supaya kapal tadi bukan lagi kapal Going Merry? Coba renungkan deh. Yang di sini jawab dulu. Jadi video ini pause dulu, terus coba jawab dulu. Karena kemudian saya mau ngajak teman-teman menarik thought eksperimen ini ke lini yang berbeda, ke lini emosi dan trauma. Teman-teman, sekalipun memori trauma yang kita pikir kita ingat dengan sama itu sama, sebenarnya beda. Area otak, sel saraf bahkan, bukan cuma area, sel saraf dan area otak yang menyimpan trauma pada saat awal kejadian, itu udah berbeda dibandingkan dengan yang selanjutnya. Apalagi udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, lokasinya udah pindah. Artinya sel yang megang udah pindah. Lebih jauh lagi, dalam 1 tahun 90% atom di tubuh kita itu udah berganti, berubah, bertukar. Berarti dalam 2 tahun udah hampir 2 kali ganti itu. Udah jelas keganti semua dan hampir 2 kali ganti. Berarti yang memegang memori tadi udah jelas beda. Lebih jauh lagi, memori kita tuh bukan rekaman CCTV, teman-teman. Memori kita tuh selalu terrekonstruksi ulang. Walaupun kita di pikiran kita itu bentuknya vivid sama solid, tapi sebenarnya dia tuh berubah, kayak kapal. Setiap kali kita ingat, muatannya tuh kita ganti-ganti. Jika dia selalu berganti, pertanyaannya, apakah dia masih memori yang sama? Karena ceritanya sama, apakah dia memori yang sama? Sejak kapan dia sama? Sejak kapan dia beda? Di dalam perenungan ini, saya mau mengajak teman-teman berpikir ulang. Kalau kita berasumsi bahwa rasa sakit kita adalah kita, seakan-akan itu adalah hal yang steady, sama, dan mewakili diri kita. Renungkan ulang deh, sejak kapan diri kita tuh solid? Apa yang kamu percaya 5 tahun
ini bisa jadi berbeda dengan yang 5 tahun sebelumnya lagi. Apa yang kamu pegang sekarang bisa jadi nggak kamu pegang lagi di depan, dan begitu seterusnya. Manusia tuh sangat dinamis. Kalau kata orang manusia nggak berubah, sebenarnya berubah sih. Cuma berubah lebih baik apa berubah lebih buruk gitu. Yang biasa disebut orang nggak berubah tuh bukan nggak berubah, tapi lebih buruk. Atau berubahnya dinamis, jadi lebih baik, kemudian lebih buruk lagi, lebih baik, kembali buruk lagi, dan begitu seterusnya. People change, regularly change. Perubahan sendiri adalah hakikat biologis kita. Sel saraf berubah, otot berubah, semua berubah. Nggak bisa dipungkiri. Memori berubah. Sel di dalam yang mengikat memori berubah, semua berubah. Awalnya disimpan di mana, kemudian disimpan di mana, berubah. Kalau teman-teman pernah baca memori trauma disimpan di amigdala, memori normal disimpan di korteks. Enggak gitu. Lokasi nyimpannya tuh ganti-ganti. Tidak sesederhana amigdala dan prefrontal cortex. No, dia tersebar. Lokasinya beda-beda. So kalau kayak gitu, kita menyimpan trauma dengan asumsi itu adalah diriku. Pertanyaannya, dirimu tuh yang mana? Orang diri kita selalu berubah. Diri kita kan selalu berganti. Kenapa seakan-akan kalau memori itu dibongkar, dipecah, dimuat ulang, itu seakan-akan kita kehilangan diri kita? Kan enggak juga. Diri kita yang mana memang? Thought eksperimen tadi tidak punya jawaban fix. Memang tidak ada. Sama seperti pertanyaan, aku akan kehilangan diriku ketika trauma ini dilepaskan. Enggak ada jawaban fix di sana, karena kata diriku sendiri bukan sesuatu yang fix. Ini cuma konstruksi kita aja, sama seperti ketika kita melihat kapal, apakah itu kapal going merry atau tidak, itu konstruksi pikiran kita. Kita yang menentukan apakah si kapal tadi setelah kehilangan 50% bukan lagi kapal going merry, atau kita juga yang menentukan sekalipun kehilangan 100% dia tetap kapal going merry. Kita yang nentuin. So at the same time, kita juga yang nentuin, tanpa memori traumatik yang aku punya, aku tetap aku. Jika memori itu aku sembuhkan, aku tetap aku. Kita yang nentuin loh. Jadi nggak harus kita steady, statis dengan apa yang kita percaya sekarang, jika yang kita percaya sekarang itu nyakitin dan ngerugiin buat kita. Kalau memegang prinsip tidak melepaskan trauma itu penting untukku karena ini adalah identitasku, loh kalau itu ngerugiin kenapa dipegang? Maksudnya, kan kita yang nentuin, kenapa dipegang? Gimana kalau kita ganti aja? Terlepas dari rasa sakit, aku tetap aku. Dengan atau tanpa rasa sakit ini, aku orang yang utuh. Maksudnya kan kita yang buat ya. Gak harus kita stick dengan narasi yang sama yang kemudian menyakiti kita. Itu sih poin di video hari ini. So teman-teman, saya ngajak mikir dan luaskan, identitasmu bukan cuma lukamu. Kamu lebih besar dari itu. Jadi tanpa lukamu pun, dengan memproses traumamu pun, rasa sakitnya hilang pun, kamu gak punya dendam pada pelaku pun, kamu tetap kamu, utuh, berharga. Gak ada kaitannya dengan aku tanpa lukaku, aku tidak jadi diriku. Enggak, kamu lebih besar dari lukamu. Jadi yuk pikirkan ulang yuk. Jangan genggam lukamu cuma karena identitas. Enggak, kamu lebih besar daripada lukamu. Kamu lebih besar bahkan dari kapal going merry yang tadi jadi contoh. Dan teman-teman, ini thought eksperimennya, mari berpikir. Dan buat teman-teman yang mau belajar bagaimana memproses ulang memori traumatik biar nggak lagi terluka, di membership ada tutorialnya, latihannya. Ada banyak video-video khusus tentang bagaimana kita memproses trauma, apa hambatannya, dan lain sebagainya. Sehingga kita nggak perlu membawa lagi rasa sakit yang sudah lama kita bawa. Buat teman-teman yang pengen ngasih masukan buat video apa selanjutnya, boleh ketik di kolom komentar supaya saya punya ide sih mau ngomongin apa sih. Ini kebetulan saya habis baca buku, dan di buku itu ada thought experiment Shape of Theseus. Jadi ya ini bagus juga dibuat video. Walaupun kaitannya dia nggak lagi ngomongin soal trauma, tapi ya gitu deh, kita nggak harus membawa identitas trauma yang kita bawa, gitu kira-kira. Sementara itu dulu, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Thank you yang udah nyimak sampai akhir. Bye-bye.